Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, masuk kepada ayat 56. Halaman 326 ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahun wa ana ala dzalikum minasy syahidin. Wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Faja'alahum juzzaja illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminal zalimin. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sampai di situ dulu. Ayat yang lalu menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, bahkan nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nama Nabi Ibrahim itu selalu kita baca ketika salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Dijelaskan dalam ayat yang lalu ketika Nabi Ibrahim membantah dan mendebat bapaknya beserta kaumnya tentang apa yang mereka sembah, apa yang mereka puja-puja selain Allah. Alasan mereka, qalu wajadna aba'ana laha abidin, ayat 53. Ini kami lakukan atau kami perbuat karena kami dapati bapak-bapak nenek moyang kami seisuk dulu kala menyembahnya. Kami hanyalah melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Itu alasan mereka. Kemudian masuk kepada ayat sekarang. Setelah terjadi perdebatan sengit, bahkan menjurus kepada pertengkaran, satu lawan sekampung, bahasa kitanya mancik seikuah, pengaruh saratui. Apalagi ketika itu Nabi Ibrahim masih muda belia. Kabarnya konon ketika itu beliau belum lagi diangkat jadi rasul, masih remaja. Cuman Allah telah mengasih kepada beliau kepintaran, kecerdikan dan kepahaman yang mendalam, namanya rusyd. Qala bal rabbukum, Nabi Ibrahim berkata, qala, ayat 56. Bal, bahkan yang sebenarnya, Rabbukum
Tuhan kamu itu adalah Rabbus samawati wal ard. Itu Tuhan pemilik, pemelihara, penjaga, pengatur semua langit dan bumi. Alladzi fatarahunna, yang telah fatara, yang telah menciptakan mereka. Wa ana, sedangkan saya, ala dalikum, atas demikian itu, minasyahidin, termasuk orang yang menjadi saksi. Mari kita pahami. Rabbukum, kata-kata Rabb itu bisa dipahami sebagai pencipta sekaligus memelihara, menjaga, melindungi, dan mencukupi. Mencipta, memelihara, menjaga, melindungi, mencukupi, dan mengasuh. Itu Rabb namanya, Rabb. Jadi kalau Rabbul Alamin maknanya Dia yang mencipta, Dia yang memelihara, Dia yang menjaga, yang melindungi, yang mengurusi, yang mencukupi, yang mendidik, yang mengatus, yang mendidik, yang mengatur, yang mengurus alam semesta. Kalau dibawakan kepada kita Rabbi, Rabbi berarti Dia yang menciptakan kokoh. Dialah yang telah menciptakan semua langit itu, memeliharanya, menjaganya, melindunginya, dan Dia pula pemiliknya. Langit dan bumi, alladzi fatarahunna, yang telah menciptakannya pertama kali. Sering kita baca tu, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawa fatir atau fatir, yang merintis penciptaan pertama kali. Fatir, Dialah yang merintis, yang memulai penciptaan segala sesuatunya. Kalau Khalik mencipta segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Ada maksud, ada tujuan dicipta. Kalau Fatir merintis, Dialah yang merintis penciptaan langit dan bumi, mengawali merintis. Berarti sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Itulah Dia, Tuhan kamu yang sebenarnya, yang berhak disembah. Itu Dia, Rabbus samawati wal ard alladzi fatarahun, yang telah memulai menciptakan pertama kali hunna, nya semua. Hunna itu balik ke langit dan balik ke bumi. Hunna kalau diterjemahkan bahasa kita mereka. Dialah yang pertama kali mengawali merintis penciptaan mereka semua, yaitu langit dan bumi. Bukannya apa yang kalian sembah. Yang kalian sembah kalian yang membuat. Bahkan bapak saya yang membuat, katanya. Bapaknya akan buat Tuhan. Ya, apa yang kalian sembah itu kalian yang bikin. Kalian yang mengada-adakan. Kalian yang mengkhayalkan. Dia tidak bisa apa-apa. Bahkan bapak saya termasuk tukang buat Tuhan lalu disembahnya. Dibuatnya Tuhan, disembahnya Tuhan. Berarti Tuhan itu bisa dibentuknya seperti apa maunya.
Orang yang menyembah berhala kan dia yang bikin Tuhannya. Lalu dirancangnya bagaimana bentuk Tuhannya. Kalau dia memahami Tuhannya pemberang, maka bentuk Tuhannya sanga. Kalau Tuhannya termasuk kuat, dibikinnya gadang besar. Sesuai dengan apa yang di pikirannya. Apa yang tergambar di benaknya, dipersonifikasikannya bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini. Itulah Tuhan-Tuhan. Jadi bahkan Rabb kamu yang sebenarnya itu adalah yang mencipta langit dan bumi, atau pemilik langit bumi. Dialah yang fatarahunna, dialah yang mengawali, memulai penciptaan semuanya. Kesini kita menghadap salat kan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Dan itu pula yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Nanti ketemu dalam surat Al-An'am. Dia merintis mengawali. Wa ana, sedangkan saya, kata Nabi Ibrahim, wa ana, ala dzalikum, sedangkan saya atas demikian itu bagi kamu minasyahidin, termasuk orang yang menyaksikan. Menyaksikan bukan menyaksikan Allah mencipta, bukan menonton atau memanduai Allah mencipta, tidak. Sejak semula Nabi Ibrahim kan sudah mencari Tuhan dia. Lihatnya bintang, lihatnya bulan, lihatnya matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim menyadari yang Tuhan itulah yang mencipta semua ini. Maka siapapun yang melihat, memperhatikan alam ini, merenungkannya, memikirkannya, dia sebagai saksi. Saya menjadi saksi. Apa itu ayat? Tanda, alamat. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, la ayat, sungguh menjadi ayat, tanda-tanda yang menunjukkan adanya yang mencipta, adanya yang berkuasa, yang menunjukkan dia Maha Esa, Maha Perkasa, Maha mengatur semuanya. Menjadi ayat. Bagi siapa menjadi ayat? Liulil albab, bagi orang yang punya inti pikiran yang bersih, yang jernih. Ayat. Maka segala satunya menjadi ayat bagi orang berpikir. Ini yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim. Saya menyaksikan itu melalui apa yang ada ini. Itu dia. Dikata Nabi Ibrahim, Tuhan kamu adalah yang mencipta atau pemilik, pemelihara langit dan bumi. Dialah yang mencipta pertama kalinya. Saya ini termasuk atau menjadi saksi atas semua itu melalui ciptaan, melalui perlindungan. Melalui perlindungan. Itu kata beliau Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih usianya muda. Masih belum dewasa, muda. Wa tallahi, dan demi Allah. Tallah, huruf yang dipakai untuk bersumpah ada 3. Wallah, billah, tallah. Artinya sama. Artinya tallah, demi Allah. Sama artinya. Wallah, demi Allah. Tallah, billah, demi Allah. Tallah, demi Allah. Tapi yang paling sering dipakai wallah, demi, aku bersumpah demi Allah.
Apa itu? Demi Allah aku bersumpah, la akidanna asnamakum, aku akan melakukan tipu daya. Kaid tipu daya, kaid tipu daya, akan menipu, akid. La akidan, sumpah demi sungguh benar-benar, la akidan, aku akan melakukan suatu tipu daya, asna'akum, terhadap asnam, berhala kamu ini, ba'da an tuwalluna mudbirin, setelah kamu pergi meninggalkannya. Kata para ulama, ini Nabi Ibrahim ucapkan bukan kepada mereka, tapi dalam hatinya. Ketika terjadi perdebatan, lalu orang-orang mengadakan perayaan peringatan Hari Nasional. Beliau kan diajak pergi. Diajak pergi, ini Hari Nasional, hari perayaan. Biasanya diadakan berbagai macam acara-acara meriah dan pesta-pesta. Kata beliau, ini sakit, saya sakit. Sakit terbagi dua, sakit tubuh dan sakit hati. Sakit hati melihat perangai kalian. Maka dipahami ulama, sakit itu bukan sakit jasad. Cuman orang mengatakan beliau sakit tubuh. Namanya tauriah. Tauriah dalam ilmu bahasanya tauriah. Yang kita maksudkan itu, tapi orang mengira ini. Yang dimaksudkan Nabi Ibrahim, saya sakit. Melihat kalian sakit. Orang-orang menyangka dia sakit badan, sakit tubuh. Kemudian orang-orang pergi. Ketika itulah dia melaksanakan tipu dayanya. Di banyak ulama memahami, aku bersumpah demi Allah, aku akan melakukan satu tipu daya terhadap Tuhan-Tuhanmu ini. Setelah antuallu mudbirin, setelah kamu pergi berpaling meninggalkan. Disebutkan oleh ahli sejarah, orang-orang di zaman itu di negerinya Babylon atau di Kaldan, orang-orang mempunyai hari besar setiap tahun, di mana mereka setiap tahun berkumpul, semuanya berkumpul. Kemudian ketika beliau diajak, itu alasannya, nantilah katanya dalam hati, saya akan melakukan sesuatu kepada Tuhan-Tuhanmu ini. Rupanya menggerutunya Nabi Ibrahim itu ada yang dengar. Tahu menggerutu? Menggerutu tuh. Iya, korin. Terangnya ada yang mendengar katanya itu. Setelah beliau diajak, beliau mencari alasan. Kemudian, pai kalian dan bunuh Tuhan-Tuhan kalian. Itu masalahnya. Pencarian Tuhan-Tuhan kalian. Menggerutunya itu, fasami'aha rajulun, ada seseorang yang mendengar gerutuan itu. Seseorang yang mendengar itu, diingatnya betul apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Wallahu alam. Begitu dalam kitab tafsir Al-Khazin.
Jika Nabi Ibrahim tidak pergi berangkat karena dia sakit, orang percaya saja. Kalau bahasa Awaknya biasalah pajago, tinggal pajago, muak jadi itu bahasa Awak kan? Pajai jauh ku ketah dilawan, paniang kapal Awaknya. Apa nom yang ilawan no aja. Biarlah pajago tinggal. Ujung sakit mengaduh sih. Kan itu bahasa Awaknya. Tinggalkan, mengurut tu dia. Atau berkata agak terdengar. Itu yang dijaga, didengar oleh. Setelah mereka berangkat pergi ke lapangan atau ke lokasi di mana mereka mengadakan pesta perayaan ulang tahun atau apalah namanya. Faja'alahum juzzadha. 63. Lalu yang benar? Oke. Jadi kita jemput ke atas, sabar. Kita ringkas lagi nanti insyaallah. Karena tadi kami sepakat ijma' kami tadi. Ijma' ulama mengatakan ayat 56, ayat 54 enggak. Nanti kita jemput. Juzaza. Nampak juzaza? Juzaza nampak? Ayat yang keberapa tu? Ayat 58. Juzaza. Apa yang kata juzaza? Juzaza itu dipotong-potong, dihancurkan sampai lumat. Juzaza. Barang apa? Ibatuah diambil dipecah serak, tidak bisa disatukan lagi. Namanya juzaza. Faja'alahum, maka dia Nabi Ibrahim menjadikan hum siapa tu? Berhala itu menjadi juzzada, hancur lulu, tidak bisa lagi berbentuk, berkeping-keping, hancur, tidak bisa disatukan. Itu yang juzzada. Illa kabiran lahum, ayat 58. Illa kabir lahum, kecuali yang terbesar, kabir, yang paling besarnya. Kabiran, kecuali yang paling besarnya daripada mereka itu tidak dihancurkannya. La'allahum ilaihi yarji'un. La'alla, agar supaya mereka para penyembah-penyembahnya ilaihi, kepadanya yarji'un, kembali. Aduh, setelah mereka pergi ke lapangan, tinggal dia, kemudian dia pergi ke rumah berhala-berhala. Sebelumnya terjadi dialog, di berhala-berhala terjadi dialog. Oh, rupanya di hadapan berhala-berhala itu sudah ada sekian sesaji. Sesaji itu apa? Hantaran. Sekian banyak hantaran di situ. Surat As-Saffat itu surat yang ke-37. Kalau siapa yang ingin melihat silakan lihat. As-Saffat surat ke-37 halaman 449 ayat 92. Halaman 449
ayat 91. Faraga ila aliyatihim faqala ala ta'kulun, itu dia. Kemudian secara diam-diam Nabi Ibrahim pergi kepada alihatihim, pergi secara diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Setiba di tempat berhala-berhala, di hadapannya ada makanan, hantaran sesaji. Faqal, lalu Nabi Ibrahim berkata mencemooh, ala ta'kulun, mengapa kamu tidak makan ini? Apa nih seorang mantan? Ini terbayang kan? Halo, pergilah ke sebarang pulau Jawa. Ada suatu pulau di situ banyak orang Tuhan di situ. Biasanya magiah berbagai macam sesaji, makanan, buah-buahan hasil panen. Itulah kira-kira gambarannya. Istiba di gedung, di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan, tentu banyak Tuhan-Tuhan di situ. Rupanya ada sekian makanan-makanan lezat-lezat. Kata beliau, ala ta'kulun. Apa nak kalian makan? Panik seorang membuat singgang kambing, singgang apa? Singgang ayam. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang berkata, malakum la tantikun. Nah, kenapa kalian tidak menjawab katanya? Ayat 92. Mengapa kalian tidak menjawab? Malakum la tantikun. Mala, kenapa? Kalian tu tidak la tantikun, tidak menjawab satu pun. Kan tabah cemehnya tu. Tuhan lo kalian kau je. Kalian lo sembah-sembah orang. Pasainya faraga alaihim darban bil yamin. Itu pasai. Lalu dia pergi kepada berhala-berhala itu di hadapannya, kemudian dipukulnya dengan tangan kanan. Itu ceritanya. Ini nak tertangkuk dah bapak ibu-ibu. Bagaimana balik perjuangan Nabi Ibrahim dah. Pergi ke pulau nado Indonesia kau. Tanpa menyebut pulaunya. Di situ banyak berhala. Banyak patung, banyak arca. Ada yang berkodek, ada yang bersarawah. Ada yang bertelanjang. Ada yang membualang, ada yang membawalang. Tahu membualang? Ada yang membualang. Ada yang senyum. Terjadilah dialog di situ dengan orang Sinan. Ketika mereka asyik pesta di pantai, misalnya, batu anu sadolahnya. Bayangkan Nabi Ibrahim. Tiba di Indonesia, Nabi Ibrahim kau nama nukoyo. Teroris namanya. Orang merusak NKRI namanya itu. NKRI, anti panca. Pokoknya jo membunuh Tuhan-Tuhan, menghancurkan Tuhan-Tuhan. Itu Nabi Ibrahim tu. Nabi Ibrahim. Orang sedang rami di lapangan. Diterbayang bentuk orang mana? Rami lah. Diam-diam. Faraga tu pergi diam-diam. Ingat? Tadi ada orang menengah kecilnya. Sinan. Rupanya ada makanan. Disaponya, bang nak makan, bang nak jawab. Baru dipukulnya, dihancurkannya dengan tangan kanan, tentu pakai alat, sehingga menjadi juzaza, hancur berkeping-keping. Juzaza, ditinggalkannya satu. Mana yang beliau tinggalkan? Yang kabiran,
yang besarnya ditinggalkan. Kenapa itu ditinggalkan? La'allahum, agar supaya mereka hum nama itu, mereka penyembah-penyembahnya agar supaya mereka penyembah-penyembah Tuhan itu ilahi, kepadanya kembali. Nya apa? Ada yang memahami ilahi, kepadanya, kepada patung yang paling besar itu bisa bertanya. Coba Nabi Ibrahim sudah merencanakan ditinggal cek pulang ke orang, balik ke Tuhan ke rumah mereka, hancur, ditinggal cek, sehingga orang-orang nanti bisa bertanya ke Tuhan yang paling kadang tu. Tanyalah paling kadang kuah cik Nabi Ibrahim kan, la'allahum ilai, agar supaya mereka kepadanya yang paling bersakor bisa kembali bertanya, saya nak melakukan itu. Ada juga yang mengatakan ilahi, kepadanya Nabi Ibrahim, agar supaya mereka tu bertanya kepada Nabi Ibrahim ilahi, bertanya kepadanya Ibrahim, sehingga ditinggalkannya yang paling besar. Dulu cerita waktu kecil-kecil disangkutkan Nabi Ibrahim kapak untuk pemukul di tali yang kabir, di tali tuan yang paling gadang itu, sangkut situ, digantungannya situ. Nah, orang-orang setelah selesai usai pesta tentu kembali ke rumah ibadah mereka, karena tadilah mengantarkan makan makanan, kembali ke rumah ibadah mereka, melakukan pemujaan dan penyembahan. Disitulah mereka heboh, ributlah luar biasa. Memang bagak Nabi Ibrahim itu, bagak sangat. Pak surang mudur. Bukan hanya orang kampung, ayahnya pun Azar berlawanan dengan beliau. Setelah kembali, qalu, berkata mereka, man fa'ala hadha bi alihatina. Bertanyalah mereka bertanya, tentu biasa bertanya, siapa punya keraju? Heboh, luar biasa heboh. Andaikan ketika itu ada Android, barangkali tersebar viral. Qalu, berkata mereka, man, siapa ni? Man fa'ala hada, siapa yang melakukan ini, atau siapa yang berbuat ini kepada alihah, kepada alihah, Tuhan kita, Tuhan nenek moyang kita. Innahu laminaz zalimin, sesungguhnya orang ini memang termasuk orang yang zalim. Dia telah berbuat zalim dan dia nanti akan menerima risiko kezalimannya. Qalu, berkata mereka, sami'na, kami mendengar ada seorang fata, ada seorang muda, atau pemuda atau bujang tangguh, yadhkuruhum, lalu mereka menyebutkan namanya, yadhkuruhum, yuqalu lahu Ibrahim. Ada seorang pemuda yang mencela Tuhan mereka, namanya Ibrahim. Begini, sebelumnya kan sudah heboh juga bahwa Nabi Ibrahim itu selama mencela-cela, mencaci, menjelek-jelekkan Tuhan mereka, patung-patung mereka, berhala-berhala mereka. Tentu sedikit banyak orang sudah tahu juga, sudah curiga juga.
Sebelumnya lah dojo angin-anginnya. Bahasa Ibrahim itu memang seorang pemuda yang bagaimana begini begitu. Ditambah lagi ada yang menengah. Ayo, tadi terengah hanya mengerupek, mengerutuk, terengah dan bawah itu bahasa Arab. Saya dengar tadi dia menggerutu. Barangkali dia yang melakukan ini kepada Tuhan kita. Kepada Tuhan kita. Itu. Yuqalu dikatakan orang, dikatakan disebut orang kepada pemuda itu namanya Ibrahim. Yuqalu lahu Ibrahim. Disebutkan bahwa namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Mereka tentu pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka atau tetua-tetua mereka. Apa kata tokoh-tokoh pemimpin mereka? Berkata qalu fa'tu bihi. Ayat 61. Fa'tu, bawalah, datangkan dia di sini, cari dia sampai dapat, hadirkan ala ayuninas, di tengah-tengah manusia ramai supaya nampak dorang. Ayun itu kan mata, ayun mata. Jadi bawa ke sini, hadirkan dia di tengah-tengah orang ramai, ayun di tengah-tengah orang ramai supaya orang mencari siabana pajago. Nabi Ibrahim nak lari tu. Nak lari begitu. Nak payahkan mencarinya tu. Semua itu nak kandaknya kan. La'allahum yashhadun, agar mereka orang banyak bisa menyaksikan siapana pelaku pembunuh Tuhan kita. Setelah mereka hadir, kita ringkas. Qalu, berkata Ibrahim, berkata mereka, a anta fa'ata hada bi alihatina ya Ibrahim. A anta, apakah engkau, apakah anta engkau, fa'alta, engkau yang melakukan ini, bi alihatina, kepada Tuhan kita ya Ibrahim. Disitulah Nabi Ibrahim menunjuk. Qala bal fa'alahu kabiruhum. Berkata Nabi Ibrahim, bahkan sebenarnya yang melakukannya, fa'alahu, yang memperbuatnya, kabiruhum, ni yang besar ini. Kabiruhum hada, ni yang besar. Fas'aluhum, tanyalah oleh kamu kepada mereka, in kanu yantikun, jika mereka pandai bicara, tanyalah. Mari kita cermati, kita pahami butir-butir petunjuk yang terdapat dalam ayat tadi. Tadi ada yang menyebutkan terlangkau ayatnya 2 ayat. Ayat 84, ketika mereka mengungkapkan alasan. Apa alasan kenapa mereka menyembah patung-patung, yang jelas mereka sendiri yang membikinnya. Alasannya itu ayat 53.
Qalu, berkata mereka, wajadna, kami mendapati bapak-bapak nenek moyang kami dulu kepadanya menyembah. Pelajaran pertama. Ini namanya alasan klasik. Orang-orang apabila diminta kepada mereka alasan, dalih atau dalil atau bukti lantaran sebab apa mereka melakukan kesalahan, padahal jelas-jelas salah, jelas-jelas menyimpang, dalih mereka itu semenjak dulu sampai sekarang. Ko lasak siswa tekeko, lasak dulu tekeko lah. Orang siswa kan mengaji jo. Alasan siswa kan mengaji. Tamat dan siswa kelas 7 ni. Jawapan mereka, kami mendapati, wajadna, kami mendapati bapak-bapak, nenek moyang kami dulu menyembah berhala-berhala ini. Kami hanya melanjutkan, melestarikan. Dia melestarikan namanya? Melestarikan ajaran nenek moyang. Adakah orang zaman kita berkata begitu? Nih dikatakan kepada mereka, misalnya dalam pelaksanaan ibadah harian, koko ini sebenarnya bapak ibu tidak ada dasarnya, menyimpang. Kalau bahasa sekarangnya ini tidak sunnah, begini, begitu. Yang bela diri di kami, kau lasak dulu tak kau. Alul layang lai, lah dojo. Maka orang layang, apa ansel layang di sini. Itulah habis main tu. Habis main. Kami dulu ketika saya muda-mudun, mengadakan pengajian di suatu musala. Ketika itu waktu Isya sudah masuk. Lalu prinsip kami ditundalah sedikit waktu Isya. Kan memang boleh ditunda. Datanglah beliau ini. Beliau, tahu beliau? Bayang salah beliaunya. Tahu. Karena kami muda-muda, walaupun muda-muda, umur sudah 30 ketika itu. Datang beliau mengatakan, bukan boleh. Kata kita, sebentar adalah Pak, sebentar adalah Buya. Tangguang, nanti waktu Isya kali panjang. Ini, heboh. Lalu sementara kami mengaji, azan dia sendiri. Azan kurang. Sengit ketika azan dia. Dia berhenti kami mengaji, azan. Sudah azan, kami lanjut mengaji balik. Itu bukan sangkai kau. Kamat surang. Buya tu. Buya, kamat. Baka. Langsung saja jadi imam. Ada pengikutnya. Tapi wajadna abana. Habislah. Kita buka lah. Jadilah. Biarlah kami mengalah. Lalu setelahnya kamat, azan sedang, imam sedang, sudah turun mempai jelek. Subuh ini misi ceramah Buyako. Dibukanya kaji itu balian. Ya tersimbah balok anu muda-muda. Pak Japui buku pulang kitab, aku alasannya Buya. Aku alasan boleh menunda salat
Isya. Apalagi untuk taklim, azan lah di waktunya, tapi salat boleh. Kolasan. Ini nak dapat bahan. Ujuan macam kau. Sak siswa ketik dan sipua alun lai kalian ku lai. Lah modeko jo dulu. Ndak do ni musalawat ko doh. Ngaji-ngaji ni modeko. Lari ke malai? Ndak do caro lai. Ndak do lali, ndak do alasan lai, lari kepada sak siswa. Wajadna aba'ana, kami dapati nenek moyang kita begini. Jadi orang kalau tidak ada dalil, tidak ada alasan untuk menguatkan pendapat kebiasaan mereka. Qurannya tidak ada, hadis tidak ada, ijma ulama tidak ada, kias pun tidak ada, dasar tidak ada. Nyoka balik. Itu dalil yang paling kuat. Dalil yang paling kuat di mana-mana. Kita akan menghadapi orang-orang mereka. Kalau Nandino itu dibantah, Nandi Karjan Cokot itu tidak kita amalkan. Tidak kita amal. Kau tidak sekali dua kali sering begitu. Itu satu alasan klise. Itu satu. Jadi orang-orang akan membenarkan tindakannya yang salah dengan dalih. Ini sudah temurun sak siswa. Itu mah bahasa canggihnya melestarikan ajaran nenek moyang. Itu bahasa bagusnya, melestarikan. Satu. Ayat yang ke-54 kata Nabi Ibrahim, kau menyebut kaji tadi? Ayat 54. Setelah terjadi, qala laqad kuntum. Berkata Nabi Ibrahim, laqad sungguh kuntum kamu kalian ku antum ya kalian semua wa aba'ukum dan bapak-bapak nenek moyang kamu tu fi dhalalim mubin. Kalau ini yang kalian lakukan, menyembah, beribadah, memuja, menyanjung, memohon, meminta, mengadu, berlindung kepada berhala selain pada Allah, maka kamu dan juga nenek moyang kamu semuanya fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang sangat nyata. Dalam kesesatan yang sangat nyata. Karena yang kalian lakukan tidak ada benarnya, tidak ada dalihnya, tidak ada petunjuknya. Dhalalim mubin. Apa pelajaran yang dapat kita ambil di ayat ke-54? Kalau cakap yang pertama kan dalih lah. Kan dalih. Dalih orang menyembah berhala. Dalihnya kau sak siswa nenek moyang. Di ayat ke-54 dinyatakan itu bantahan Nabi Ibrahim. Apa itu? Bahwa yang salah itu tidak akan menjadi benar walaupun orang semuanya membenarkan. Dan yang benar tidak akan salah walaupun yang mengatakan satu orang. Bisa katakan kau. Yang salah tidak akan bisa berubah jadi benar walaupun semua orang mengatakan itu benar, menyokongnya, membantunya, bersama menyatakan tidak akan berubah, salah tidak bisa jadi benar. Sebaliknya, yang benar tidak akan salah walaupun yang mengatakan benar satu. Karena kebenaran diukuran bukan karena banyak orang, bukan karena disokong orang. Fajar beli tetap beli walaupun orang mencari santiang. Halo. Jadi simpang-simpang lo enggak? Nyapan dia, nyongok, nyodungu, nyobodoh. Tapi disokong orang, ditopang ini, enggak kau rubah ke cerita dia. Sebab mama dasarnya ngok.
Halo? Ayo datang kau. Aduh. Yo ba'abana. Ba'abana. Ini orang kalau orang bodoh, ya agi pangkat sekian banyak, dia agi kira sekian, ya agi penghargaan sekian banyak, nongoknya nak kau baca dia dah. Walaupun disokong kongok itu bisa jadi. Bagaimanapun kalian salah, memang salah kalian. Memang nak Tuhan, memang kalian ambil. Patung-patung kau ambil. Bahkan ayahmu tukang buiknya mas. Kan kata Nabi Ibrahim tak, ayahku buat. Aku menjual karena saya dimarah oleh ayahku. Jadi apapun dalih, apapun alasan kalian, ini adalah kebenaran, tidak benar. Justru kalian bertambah sesat. Fi dalalin, sesatnya sangat jauh, sangat terang. Logika saya tidak menerima. Logika saya tidak menerima. Paling itu hawa nafsu dan paling itu setan. Kebenaran itu tidak akan bisa jadi salah kalau benar. Nanamih tun, ba'abana melumari ameh, mancat ameh, mandon ameh, nanameh, ameh jo. Ba'abana, tahu ameh kan? Dicat, diandoan, ameh je namanya, ameh. Sebenarnya ameh. Cuma kawan awak ndak ameh pameh ameh. Amuh je ameh. Rajo ameh ni orang bang jo ameh. Sultan ameh ndak ameh. Jadi walaupun kebenaran itu satu orang mengungkapkan, dia tidak akan bisa berubah jadi salah. Dia benar. Karena memang dasarnya benar. Sayangnya orang sering mengukur kebenaran. Orang sering mendukung kebenaran atau menerima kebenaran lantaran sianu yang mengatakan. Kalau tidak sianu, tidak jadi. Itu salah satu hal yang perlu kita cermati dalam kajian-kajian. Kalau tidak gurunya mengajian, tidak benar. Kalau orang lain mengajian, salah. Tapi kalau guru mengajian, benar. Walaupun yang dikatakan itu juga. Berarti dia mengukur kebenaran lantaran siapa yang menyampaikan. Kedualah kata-kata bijak. Undur maqala wala tandur man qala. Tengoklah, perhatikanlah apa yang diucapkan. Sebaliknya jangan lihat orang yang mengucapkan. Sebab kalau kita cari orang mengucapkan, tak jadi kita menimu mana betul. Atau betul sebaliknya. Dek sanu mengucapkan walaupun salah jadi benar. Atau di sana yang mengucapkan yang benar menjadi salah. Jadi jangan ukur kebenaran itu lantaran siapa yang bicara. Lihatlah kebenaran itu sendiri. Kebenaran tidak perlu dibenar-benarkan. Inilah benar, untuk apa dibenar-benarkan? Itu ilmu pelampai. Kalian, kata Nabi Ibrahim, tidak bisa. Kalau begini pendapat kalian, begini alasan kalian, ajaran nenek moyang, tidak bisa, tetap sesat walaupun nenek moyang kalian sanjang tiang. Yang salah itu salah. Fi dhalalim mubin. Itu pelajaran kedua dalam ayat yang ke-54. Yang ke-55, qalu ajitana bil haqqi am anta minal aibin. Berkata mereka, apakah haji tanah? Apakah wahai Ibrahim? Sambungan ayat 55. Engkau datang kepada kami membawa kebenaran ataukah engkau main-main? Timbul keraguan. Setelah tegas Ibrahim mengatakan, ya begini prinsipnya. Yang biasa ragu-ragu itu
orang yang tidak berpijak di atas kebenaran dan tidak yakin dengan apa yang dilakukan, dikerjakannya. Orang kalau yakin dengan kebenaran yang dipegang, tidak goyang. Ba'abana tidak goyang. Yakin. Itu makanya kita, siapapun, kalaulah benar, yakin itu benar, pecik. Bagaimanapun orang menggoyahkan, tidak goyah. Sebabnya mengerti itu memang benar. Nah, ukuran kebenaran jelas datang daripada Allah. Yang ragu, yang tidak benar. Benar. Jadi datang bukti-bukti, datang penjelasan, datang keterangan, datang penjelasan, goyahnya. Iyo. Ini pandai baca. Iyo. Yang ragu siapa? Orang kampung Nabi Ibrahim. Engkau kok memang benar atau bolok-bolok sebenarnya? Gara-gara. Yang goyang siapa? Orang kampungnya. Setelah disampaikan penjelasan uraian, tiba goyang. Aji tanah. Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main dengan apa yang kau sampaikan? Pelajarannya, yang biasa ragu, yang biasa goyang, yang biasanya orang kau bimbang adalah orang yang tidak yakin dengan apa yang dipegangnya, apa yang diketahuinya, kalau bisa apa yang diamalkannya, apa yang dikerjanya. Kalau yakinnya itu benarnya tidak goyang. Berdebatlah kami ketika tawaf tiga mazhab. Yang cik metong pakai jari, yang cik pakai kajai. Tawaf sebelum Ramadan kemarin. Nanti metong sebelum tawaf, dipandang sebelum tawaf dipindah ke jadi sekucik. Nah, sebelum tawaf, cik kan? Beko tiba dipindah ke tujuh atau kajian kan enam baru tu. Kecil tu. Nanti metong lah sesudah tawaf. Sudah tahu cik? Cik lah. Cik baru je. Matengkah. Ketika tahu walah kecek wak man baca nerangan Pak Ji, udah ji metong saya bila tujuan hamba tujuan bila metongnya metong bila ama sebelum tahun hamba metong wak tujuan tujuan hanya kau pak masih di putaran tawaf tu apa pada yakin pak ambo metong ambo mulai tong lah sudah tawaf cik ambo pacik cik wah no ala bare tong nak ini enam barunya no kita balik ambo tujuh apa yakin masa enam ambo yakin ambo satu ko metong lah sudah tawaf cik wah tu tawaf sekali lagi aduh wah tawaf sekali 3, 4, 5, 6 kini baru wah enam. Tu balik kurang cik nama dia ko ndak mau tujuh kerja yang buah. Aman tu salah. Nan kurang satu malah tawaf beliau. Malangkoi nama lebih mudah-mudahan pemadiknya mentusuk ada main lain. Akhirnya tawaf semua dia sudah. Asyana ragu koyor. Nan kurang juga ragu. Jadi intinya awak kalau yakin pacik na yakin tu. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin tu tak bisa dilenyapkan dengan keraguan-keraguan. Tiba di Nabi Ibrahim sana yakin.
Nabi Ibrahim lama. Kau nak bertanya, engkau korban atau main-main? Itu kaedahnya. Tertangkap tak? Kalau menjadi kerja petang. Kata Nabi Ibrahim, sebenarnya Tuhan kamu yang berhak disembah itu bukan ini. Yang akan disembah itu adalah yang mencipta semua ini. Kalian dalih kalian apa? Nenek moyang kan? Nenek moyang dalih kalian kan? Tapi dalil aku, yang akan disembah itu yang menciptakan semua. Kalau nak dapat disembah, kalian kan disembah. Sebab kalian ambil petuang. Nak dapat disembah siapa? Nak ambil petuang kalau sampai sembah. Kok petuang? Nak ambil petuang tu Pak Mo je. Pak Mo ambil petuang. Lalu kalian sembah, nak ambil apa Mo? Sabanan dapat kalian sembah siapa? Pak Mo lah itu. Logika begitu. Jadi yang akan patut disembah itu yang mencipta kita semua. Kita, bumi, langit dan semua itu yang akan patut disembah. Bukannya apa yang kalian bikin. Karenanya kan. Jadi mau nak main-main, mau memang di atas kebenaran kata Nabi Ibrahim. Kalian yang salah, kalian yang sesat. Ini mantulah penyakit. Orang kalau ragu, bimbang, nanti kalau ditarik balik kepada orang yang semula, ini balik ke semula balik. Ayah dah ngalau pajak tu je. Jangan ngalau pajak terpengaruh lah beko. Nah, ini mula-mula lah bimbang, balik ke kaki yang lama. Itu banyak atau ke itu. Ini dah ngalau gaji ni sasik luar bukan. Gaji ni aneh-aneh memang. Nama lain memang gajinya ini jangan. Patut ke mana ngah? Semulalah lah bisa nerimo. Lah satu mengaji sekali dua kali lah bisa yo. Lagi dalilnya ada keterangan. Tiba konsep. Mempengaruhi balik. Tu bahayanya kalau bimbang, ragu, ndak capek melapihan dan bimbang cepat tu mencari nyakit. Tagai di bimbang. Isapo orang balik ke lekang balik. Tahu apa? Temu ko macam tu ke pengajian je kau. Yang paling payah kan ditangkap ragu. Ditangkap siapa? Ditangkap ragu. You. Kaum Nabi Ibrahim sebagiannya terpengaruh dengan kata Nabi Ibrahim. Terpengaruh. Tapi masalahnya sedang mereka pikir-pikir cukup tu capek dipungkasi oleh pemimpin-pemimpin mereka. Siapa nama kajian terkeko? Cari, buyar balik. Ana buyar balik pendirian. Jadi kata Nabi menegaskan Tuhan yang berhak disembah itu bukannya apa yang kalian bikin. Yang berhak disembah yang membikin kalian, yang bikin segala sesuatunya kau, itu yang berhak disembah. Kan mantap Nabi Ibrahim cakap. Siapa yang menciptakan ini semua lah. Bukan semua mencipta, yang merintis pertama kali menciptakan semua ini. Saya sudah menyaksikan dan saya jadi saksi itu. Kenapa di kita bahwa orang yang menyatakan kebenaran itu dia memang sudah harus tahu benarnya ane sampaikan, sebab menyaksikan. Orang yang bisa meyakinkan orang lain adalah orang yang menyaksi. Ambo mencari nama macam. Engkau mencari, engkau mendengar. Ya kan? Kata Nabi Ibrahim, saya menjadi saksi. Saya saksinya.
Saya saksinya, saya sudah melihat semua. Saya sudah merenungkan, sudah memikirkan. Kalian lagi memikirkan apa yang kalian sembah. Saya telah memikirkan apa yang sembah. Saya merenungkan sehingga saya bersaksilah saya. Kata beliau Nabi Ibrahim AS. Pelajaran berikutnya, pelajaran ayat 57. Pelajaran ayat 57, sumpah. Bersumpah Nabi Ibrahim akan menghancurkan hati-hati. Sebab konon kabarnya, konon kabarnya kah? Wallahu a'lam. Yang mengecewakan bahasa Nabi Ibrahim dan yang apa? Yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah jin atau iblis. Sebabnya Nabi bisa mendengar. Maka ketika itu menjelmakan diri menjadi seseorang. Tangka-tangka saya melakukan itu. Kamu tahu orang ini. Orang tidak lagi mencari siapa yang mengatakannya, tapi orang langsung kepada siapa yang dituduhnya. Itulah masa begitu. Itu hukum masa. Orang maliang mengecekkan, tidak maliang nyusan itu maliang, orang langsung apa maliang saja. Itu maliangnya. Ini selama maling tidak maling, sembunyi di balik dinding. Bisa bahwa kata iblis yang melakukannya si Ibrahim. Orang langsung ingat Ibrahim. Tidak saya menyampaikan apa? Langsung Islam datang mengatakan kalau ada orang buat berita-berita, cari dulu saya nampak berita aku. Bukan kebenaran kah? Bukan kebenaran membawa berita yang aneh-aneh, yang merusak, yang berbahaya. Cari dulu sianan. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu. Kalau ada nama menuduh, bagaimana begini begitu betul jangan terima dulu. Cari sianan. Pajak kui sampu atau sakit. Kalau tidak, hukum masa berlaku. Ayo, atunya, alah habis. Itulah kegolongan Ibrahim. Kami dengar, gua ada seorang muda namanya Ibrahim, yang menghancurkan tuan-tuan gitu kok. Ayo du, ke betul soalnya. Yo, kapatang dan bawa terang-terang lu memang icek. Bagaimana begini ya, malah tambah-tambah. Pelajarannya kita begitu. Pelajaran bahwa niat buruk, tipu daya, jadi kecil yang kurang. Kena Ibrahim ngomong itu, bahasanya akan menghancurkan berhala-berhala terangah juga. Terangah dirang. Yang kita ambil sisinya bukan tak boleh, tapi hati-hati kalau mengecek dinding batalingo, dinding ke batalingo, hati-hati mengecek. Nabi Ibrahim ketika itu mengecek dalam hatinya, tapi muncul mengari kabarnya. Ada atau jin atau iblis. Salah kan Ibrahim? Tidak salah Ibrahim. Yang kita ambil itunya loh. Yang kita pahami, hati-hati kalau memecek. Sabuk dinding batalingo. Telingo, nama telingo pula mengecek cekoh. Ibrahim namanya kita. Itu inti pelajaran kita. Lalu kemudian penting
dalam berdakwah itu harus si juru dakwah mengerti betul masyarakat mereka, kaum mereka harus mengerti benar. Sian audien itu harus tahu, Pak. Sian itu ada ini. Terakhir kaji asba, kaji kita siko bahwa daripada kitab-kitab yang kita pelajari bahwa dalam berdakwah menyatakan kebenaran, rupanya lampau yang dulu didakwahkan itu adalah masalah keimanan dan tauhid, tidak ibadah, tidak fadilah, tidak pahala. Ada dulu masalah keimanan, masalah keyakinan. Itu awal mula dakwah. Tidak sembahyang orang semua dulu. Mengapa? Syahadat. Banget dulu syahadat. Nama dulu sembahyang pada syahadat. Syahadat dulu. Haji itu sama belakang, sedekah sama belakang, puasa sama belakang, sama seluruhnya bersyahadat, mengakui siapa yang berhak disembah. Berarti sebelumnya harus kita ajarkan siapa yang berhak disembah. Bisa datang kok. Itulah kajian Nabi Ibrahim. Apa yang kalian sembah kok tidak betul. Sembah kok tanah tidak betul. Itu membelakak saudara mati saudara. Tanah tidak betul. Ketika dipukul nanti tinggal cek. Kalau ianya Tuhan kok kata Nabi Ibrahim pandainya bela diri. Berarti logika kalian tentang Tuhan tidak benar, tidak tepat. Yang Tuhan sama Tuhan adalah yang mencipta. Ini tidak Tuhan. Itu nanti dihantam oleh Nabi Ibrahim. Sekian kaji kita. Harilah jam setengah lah. Ya silakan. Itu Muharram. Oh, Muharram itu pula jadi ya. Besok 1 Muharram ada orang mengajarkan puasa akhir tahun, awal tahun. Rupanya itu hadisnya tidak bisa dipegang. Kalau Muharram kita dianjurkan memperbanyak amal-amal saleh 10 Muharram. 10 Muharramnya kok namanya Asyura. Sebelumnya Tasu'a, itu ada puasa. Tapi puasa awal tahun tidak ada. Doa awal tahun tidak ada, doa akhir tahun tidak ada, salat akhir tahun tidak ada, salat awal tahun tidak ada. Tapi kita mensyukuri nikmat bahwa kita sudah habis pula umur kita sekian, tinggal tidak baralai, syukur dengan yang telah ada, kita perbaiki diri di sisa-sisa umur yang tinggal. Nah, cuman salat khusus tidak ada, puasa khusus tidak ada, doa khusus tidak ada, amalan khusus tidak ada. Nah, memang banyak disampaikan, tapi hati-hati aja gitu. Hati-hati, dan mau tidak terkenal tadi. Hati-hati dalam rangka tahun baru Hijriah. Nanti ada yang mengajarkan salawatan akhir tahun, zikiran akhir tahun, tahlilan akhir tahun, puasa di akhir tahun dan di awal tahun, bagani begitu, salat begini. Semuanya kalau memang ada penjelasannya, ada dasarnya, kerjakan. Kalau tidak ada, jangan kerjakan. Itu sementara. Semoga berfaedah. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.